Halo guys, assalamualaikum. Kembali lagi di channelku Redmariska 8. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini aku bakal sedikit sharing kepada kalian semua tentang cara untuk banding UKT perguruan tinggi negeri Islam melalui jalur SPAN PTKIN ini. Nah guys, mungkin teman-teman udah melakukan registrasi atau pendaftaran ulang di tempat kalian diterima di SPAN PTKIN di PTKIN manapun. Nah, itu ketika kalian sudah melakukan registrasi ulang, nanti akan muncul UKT kelompok 1, 2, 3 sampai dengan kelompok 7. Nah, di situ masing-masing kelompok tersebut itu memiliki UKT atau biaya yang harus dikeluarkan oleh mahasiswa atau calon mahasiswa tersebut berbeda-beda. Mulai dari kelompok 1 yang biayanya lebih rendah dibanding kelompok lain, kelompok 2 agak naik sedikit, kelompok 3 sampai dengan kelompok 7. Dan mengingat juga bahwa untuk yang masuk ke UIN, terutama jalur SPAN PTKIN ini, maksud saya jalur apapun yang diterima di PTKIN itu untuk pembayaran awalnya itu harus semuanya dibayar, karena program KIP kuliah itu dilakukan ketika teman-teman setelah masuk atau telah terdaftar sebagai mahasiswa di suatu universitas Islam negeri. Jadi ketika teman-teman sudah diterima di suatu universitas Islam negeri, barulah teman-teman bisa mengurus yang namanya program Kartu Indonesia Pintar Kuliah 2021 ini ya teman-teman. So guys, langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, seperti biasa bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini dan baru menonton video ini, ada baiknya teman-teman klik tombol subscribe di bawah kanan agar teman-teman mendapatkan notifikasi dari channel ini. Dan yang perlu teman-teman ketahui bahwa subscribe itu gratis. Oke, terima kasih yang udah subscribe. Oke, sebelumnya aku mohon maaf ya guys, selama ini udah beberapa minggu mungkin ya udah nggak bikin video lagi karena ya kelas 12 lagi sibuk-sibuknya gitu, kalian tahu sendirilah. Dan juga mohon maaf juga nggak memenuhi requestan video teman-teman tentang ada yang request tentang registrasi untuk politeknik, maksud aku politeknik itu belum aku memenuhi ya teman-teman, karena juga aku belum lulus di SNPN gitu ya teman-teman. Dan maaf juga aku nggak sempat bikinin tutorial cara registrasi di SPAN PTKIN ya teman-teman. Nah di sini kita langsung aja ya guys ke videonya, cara banding UKT di PTKIN 2021. Nah untuk banding UKT tersebut teman-teman, bagi yang sudah registrasi ulang dan sudah mendapatkan kelompok berapa bayaran kuliahnya gitu ya teman-teman, UKT-nya itu kelompok berapa. Jadi teman-teman masuk aja ke laman registrasi PTKIN mana tempat teman-teman diterima. Di sini teman-teman bisa lihat yaitu registrasi di Raden Fata Palembang ya teman-teman. Mungkin juga ada beberapa yang nonton video ini yang diterima di Universitas Islam Negeri Raden Fata Palembang ya teman-teman. Mungkin di UIN lain itu agak sedikit berbeda ya teman-teman. Nanti cari aja di bagian mana, mungkin beda tempat aja ya teman-teman. Nah langsung aja di sini kita lihat petunjuk mana nih. Kita lihat, maksud saya lihat daftar uang kuliah tunggalnya terlebih dahulu. Di sini ada uang UKT tahun 2021, 2020, 2017. Nah, di sini kita klik yang 2021 ya teman-teman. Nah, muncullah di sini kelompok-kelompok UKT-nya, fakultas beserta jurusannya. Nah, di sini ada Fakultas Syariah dan Hukum, ada berbagai prodi ya teman-teman. Kelompok 1 dimulai dari 400.000 sampai dengan kelompok 7 sampai dengan 8 juta plus ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat kebanyakan pada kelompok 1 400.000. Memang banyak yang berharap pada kelompok 1 karena UKT-nya itu hanya sebesar 400.000. Tapi kalau teman-teman udah masuk ke kelompok 2 itu langsung berubah drastis teman-teman, dari 400.000 ke 2 juta seperti ini. 2 juta langsung ke 2 juta gitu ya teman-teman. Di sini langsung ke 1.800.000, banyak banget ya. Nggak tahu deh UIN lain itu banyak nggak ngelangkahnya
ibaratkannya itu. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat daftar uang kuliah 2020. Mungkin ya di UIN, laman UIN lain itu berbeda ya teman-teman. Tinggal teman-teman lacak aja di mana tempatnya. Nah, di sini teman-teman silakan login registrasi calon mahasiswa baru. Di sini teman-teman ya, di titik 3 ini teman-teman bisa lihat-lihat dulu di mana letaknya yang aku lihat tadi, yaitu UKT, daftar UKT-nya dari kelompok-kelompok. Nah, di sini ada home, petunjuk registrasi, daftar biaya UKT, bank mitra bayar, dan kontak. Ya, bagi teman-teman yang kebingungan atau ada masalah ya teman-teman, silakan langsung aja tanya ke kontak resminya. Jangan bingung ya teman-teman, langsung cari kontak resminya, itu pasti ada kontak resminya. Ditelepon dan dijelaskan permasalahannya teman-teman tuh apa, jadi bisa dibantu ya teman-teman kayak gitu. Jangan langsung nanya ke sana ke sini ya teman-teman. Teman-teman kalian juga kurang tahu, kurang paham, dan jawabannya pun nggak jelas dan kurang tepat juga jawabannya tuh. Maksud aku tuh nggak tepat, nggak pasti gitu. Nah, istilahnya itu nggak pasti. Jadi kalau teman-teman langsung menghubungi kontak resminya, biar pasti aja gitu informasinya itu kemana. Nah, kalau udah seperti ini, teman-teman masukkan aja nomor tes teman-teman berapa, kemudian tanggal lahir, kemudian bulan dan tahun. Kemudian klik login. Kalau sudah selesai, tunggu beberapa saat sampai proses loadingnya selesai. Oke, kita tunggu. Nah, di sini muncul dashboard kayak gini ya teman-teman. Nah, di sini ada juga UKT dan bayaran dan registrasi. Nah, di sini ada informasinya ya teman-teman. Di dashboard ini ada informasi, yaitu status berkas dan UKT udah selesai ya teman-teman. Maksudnya status pemberkasan sudah selesai, dan status bayaran belum bisa dicek status bayarannya. Kemudian status banding UKT Anda belum banding. Nah, di sini ada tulisan juga, silakan mendownload dan menyimpan hasil UKT di bawah ini dan melakukan pembayaran di bank. Jika sudah melakukan pembayaran, silakan melihat status pembayaran di menu bayaran dan registrasi. Kalau belum lihat hasil UKT-nya, lihat ya teman-teman dapat kelompok berapa. Jangan langsung dibiarin aja. Nah, oke, kita lihat dulu ya teman-teman di bagian di sini UKT dan pemberkasannya. Ya, di sini udah berkas registrasinya udah kayak gini teman-teman ya. Nah, di sini ada tulisan di bagian sisi kiri ini, di sini download hasil UKT. Kemudian di sebelah kanan yang berwarna merah yaitu banding UKT. Klik banding UKT. Kemudian teman-teman di sini ada petunjuknya, harap dibaca dengan teliti. Banding UKT hanya dapat dilakukan sekali. Silakan memberikan penjelasan yang jelas serta memberikan bukti dalam satu file PDF. Hasil UKT bisa tetap naik ataupun turun tergantung dari berkas bukti banding yang dikirim. Jadi, jika memang teman-teman itu butuh penurunan biaya UKT, silakan kirimkan berkas yang istilahnya bisa diturunkan oleh pihak panitia UIN teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman membanding UKT tapi UKT-nya malah naik. Kayak gini tulisannya teman-teman, harus dengan jelas dan bukti dalam satu file PDF. Bisa tetap nggak berubah UKT teman-teman, udah kayak gitulah. Bisa naik ke misal dari kelompok 1 ke kelompok 2, dari kelompok 2 ke kelompok 3. Kalau udah kelompok 1 ngapain banding? Naik tetap turun tergantung dari berkas bukti banding yang dikirim. Nah, berkas bukti banding yang dikirim ini boleh teman-teman masukkan, yaitu yang pertama boleh teman-teman buat surat pernyataan atau surat keterangan bahwa orang tua teman-teman memang menginginkan penurunan biaya kuliahnya anaknya ya teman-teman. Bisa dibuatkan tuh
untuk orang tuanya bahwa emang pengen ada keringanan gitu ya dalam biaya UKT ini. Jadi bisa membantu lah, memperkuat untuk penurunan UKT-nya. Yang kedua, teman-teman bisa minta surat keterangan kurang mampu di lurah setempat atau di desa, di kepala desa maksudnya. Nah, jadi bisa diminta itu di lurah atau di desa dan dimasukkan juga. Dan yang ketiga, teman-teman bisa masukkan penghasilan orang tua tuh berapa sebulan. Kalau ada ya teman-teman, masukkan juga penghasilan orang tua sebelum COVID dan sesudah COVID. Apakah teman-teman orang tuanya itu mengalami penurunan penghasilan gitu ya teman-teman, atau nih orang tuanya yang di PHK atau diberhentikan istilahnya tuh, bisa dimasukkan juga surat keterangannya ya teman-teman gitu, untuk memperkuat penurunan UKT kita. Jadi panitianya itu mandang bahwa kita ini emang bener-bener minta penurunan UKT-nya, jadi bisa diturunkan tuh UKT-nya gitu ya teman-teman. Nah, jadi berkas-berkas tersebut sudah cukup untuk penurunan UKT-nya. Jika teman-teman ingin lagi memasukkan berkas lainnya, bisa dimasukkan seperti pembayaran listrik, dan juga bisa dimasukkan tanggungan orang tua juga bisa. Tapi suratnya kayak mana ya, tanggungan orang tua. Dan juga ini dimasukkan di file PDF ya teman-teman, satu file bukti dalam satu file PDF. Jadi berkas-berkas tersebut mulai dari orang tua, pemohon orang tua, kemudian surat keterangan tidak mampu, dan yang ketiga yaitu penghasilan orang tua, dimasukkan ke file PDF ini ya teman-teman. Nah, jadi diingatkan lagi bahwa banding UKT hanya dapat dilakukan sekali. Silakan memberikan penjelasan yang jelas. Jadi cuma sekali ya teman-teman. Nah, jika teman-teman sudah mempersiapkan berkasnya, yaitu kemudian teman-teman pilih file, kemudian masukkan, lalu klik kirim ya teman-teman. Jadi caranya cuman kayak gitu aja, nggak perlu ribet-ribet, dan tunggu bagaimana hasil banding tersebut, apakah mengalami penurunan ataukah tetap seperti itu UKT teman-teman ya teman-teman. Oke. Nah, mungkin ya di Universitas Islam Negeri lainnya itu agak berbeda ya teman-teman, karena ini terkhusus untuk di UIN Raden Patah. Cuma boleh kok teman-teman nonton video ini untuk menambah pengetahuan teman-teman tentang berkas apa saja yang perlu dimasukkan dalam membanding UKT. Nah, mungkin teman-teman cari aja, pasti ada kok banding UKT di lamannya gitu ya teman-teman. Ya, segitu aja sih, dan jangan lupa berdoa ya teman-teman, tetap senyum, dan jangan lupa juga subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya. Oke, bye bye, semangat.